Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mindset kewirausahaan di daerah Kisaran Asahan kelompok 4 Teknik A PPG Calon Guru 2024. Nah, di sini ada peta konsep mengenai mindset wirausaha yang disimpelkan, yang dipermudah. Jadi ada 5 pertanyaan yang jika diminimaliskan peta konsepnya itu seperti ini, yaitu ada minat wirausaha, pembelajaran wirausaha, ada motivasinya, alat atau sumber daya, sama etika wirausaha. Dan pada slide selanjutnya akan dijabarkan satu persatu. Nah, yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah observasi minat lokal. Jadi, kita tuh harus observasi di wilayah itu tuh apa nih minatnya, apa nih yang peluang yang ada di situ. Seperti kalau di Kisaran itu ada sigit hidroponik, ada sepatu bunut, ada es gak beres gitu. Ini bisa jadi contoh terdekat untuk mereka. Jadi mereka itu akan termotivasi, akan bisa menumbuhkan minat mereka karena contohnya itu sangat dekat dengan mereka gitu. Yang kedua itu proyek kreatif di sekolah. Misalnya itu kan ada pameran produk lokal yang dibuat oleh siswa gitu. Kalau misalnya ada proyek kreatif kayak gini, pameran produk lokal dibuat, bisa makanan, atau kerajinan tangan, atau bahan daur ulang, itu juga bisa menumbuhkan minat wirausaha mereka dan jiwa kompetisi mereka. Kemudian ada pembelajaran kontekstual. Ya ini menggunakan studi kasus usaha lokal yang sukses di Asahan, kayak tadi. Jadi ada sepatu bunut, ada es gak beres. Gitu. Kayak ini di gambar Pak Ganjar itu berkunjung ke Asahan ke pembuatan sepatu bunut. Jadi ini bisa jadi motivasi mereka kalau daerah kita itu juga udah terkenal. Kemudian sejauh mana pembelajaran wirausaha akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempelajari wirausaha. Nah, sejauh mana berpengaruhnya itu ada dia pembelajaran berbasis pengalaman. Siswa yang terlibat langsung dalam kewirausahaan belajar dari pengalaman nyata seperti menjalankan bisnis yang menurut Sardoto dan Sumantri 2017 metode ini efektif meningkatkan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan kemampuan menjual dibandingkan metode tradisional. Jadi ketika mereka itu terjun langsung, jualan, disuruh berwirausaha langsung, itu akan menumbuhkan minat mereka lebih cepat gitu. Karena mereka udah merasakan nih, oh kayak gini ternyata cari uang, oh ternyata ada suka dukanya. Jadi mereka benar-benar tertarik ingin mencoba. Kemudian peluang pasar nyata. Peluang pasar di Asahan seperti kelapa sawit dan karet lokal memotivasi siswa. Mereka dapat melihat potensi bisnis lokal dan memahami dampak nyata usaha mereka terhadap ekonomi dan masyarakat setempat. Jadi di Asahan itu banyak sekali kelapa sawit dan karet. Nah, siswa ini bisa melihat peluang ini tuh bisa dimanfaatkan oleh siswa gitu. Dari sawit dan karet yang ada bisa dijadiin apa gitu. Karena kan bahannya banyak dibanding membuat usaha yang bahannya itu jelas nggak ada. Kemudian apa yang akan Anda lakukan agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha? Nah, ya hal yang pertama dilakukan yaitu mentoring dan kolaborasi dengan usaha lokal. Jadi melibatkan pengusaha sukses dan alumni sebagai mentor untuk berbagi pengalaman nyata, itu akan membuat siswa itu termotivasi. Seperti tadi tuh, Sigi Hidroponik itu adalah salah satu alumni dari sekolah Mana Asahan. Jadi jika saya mengajar di Mana Asahan, saya bisa memanggil beliau untuk menjadi motivasi, untuk menjadi guru tamu, memberi motivasi kepada mereka untuk berwirausaha gitu, karena dia alumni sekolah itu juga. Jadi itu mereka tuh berasa dekat dan motivasinya itu semakin tinggi dibanding yang terlalu jauh dan nggak terjangkau oleh mereka. Atau usaha lainnya seperti yang es gak beres tadi. Karena memang dari awal kami mencontohkannya itu dari yang terdekat. Lalu ada kompetisi wirausaha lokal. Nah, mengadakan kompetisi antar siswa untuk menciptakan ide bisnis berbasis sumber daya lokal, ini juga bisa memicu semangat dan inovasi. Kenapa? Ketika diadakan kompetisi wirausaha dan semua ide dirahasiakan sebelum hari H, siswa juga pasti penasaran, mereka buat apa nih? Mereka bikin apa nih? Mana yang banyak laku? Mana yang dapat banyak untung? Jadi mereka pasti akan terpicu gitu, terpacu untuk jadi lebih baik, jadi lebih banyak terjual, jadi lebih sukses. Lalu pengenalan platform digital.
Nah, mengajarkan pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace memberi akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal asahan. Nah, kalau sekarang tuh kan zamannya tuh online, zamannya digital, tapi nggak semua orang tuh tahu bagaimana nih jualan di online. Apalagi yang usianya tua kan, jadi sebagai kita yang sebagai anak muda harus belajar langsung nih bagaimana memasarkan produk kita itu dari berbagai platform media sosial juga marketplace yang ada seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, marketplace Facebook dan lain-lain. Kemudian aset atau sumber daya apa yang harus dimiliki agar peserta didik tetap semangat menjalankan kegiatan wirausahanya. Nah, yang paling pertama itu akses modal, kerjasama koperasi atau lembaga keuangan lokal atau yang lain itu bisa membantu siswa yang terkendala modal. Tapi memang harus direncanakan lebih baik bagaimana alurnya, bagaimana step by step-nya gitu agar tidak terjadi chaos karena ini masalah keuangan. Kemudian pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, menggunakan hasil pertanian atau limbah kain perca untuk menciptakan produk ekonomis dan berkelanjutan membuka peluang usaha berbasis lingkungan. Jadi berwirausaha itu juga nggak hanya tiba-tiba dari ide, kita bisa melihat peluang nyata yang ada nih, sumber terdekat yang di sekitar rumah, sekitar lingkungan, atau sekitar daerah. Kita bisa manfaatin apa nih? Apalagi kalau misalnya menjual dari barang-barang yang terbengkalai atau barang daur ulang, itu lebih oke. Kenapa? Kita juga peduli terhadap lingkungan, membantu mengurangi dampak kotor lingkungan. Kemudian ada jaringan usaha lokal. Nah, kolaborasi dengan pengusaha lokal memberikan siswa pengalaman nyata, memperluas pasar dan menambah pengetahuan praktis sehingga motivasi wirausaha meningkat. Nah, jadi kita bisa kerjasama juga nih sama jaringan usaha lokal. Kita juga bisa kerjasama sama dinas, Koperindak, bisa kerjasama sama RT, RW, atau pengusaha lain yang mendukung usaha lainnya. Kemudian etika wirausaha seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha. Nah, yang pertama itu hak kejujuran dalam transaksi. Jadi siswa itu harus diajarkan untuk jujur dalam menentukan harga sesuai dengan kualitas produk. Karena itu akan membangun kepercayaan pelanggan dan keloyalan jangka panjang. Jadi kalau misalnya di awal kita aja udah nggak jujur tentang harganya, keuntungan, dan lain-lain, itu usaha kita nggak akan berjalan lancar. Makanya ada istilah nggak apa-apa untung sedikit, yang penting laku terus dibanding untungnya banyak, tapi itu nggak sesuai juga dengan kualitas yang ada. Itu malah bikin orang udah sekali beli aja dan nggak berkelanjutan. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Nah, siswa ini perlu mempraktikkan tanggung jawab sosial dengan menjaga lingkungan, seperti menggunakan bahan limbah untuk produk ramah lingkungan, jadi mendukung keberlanjutan bisnis dan reputasi. Nah, jadi kalau misalnya kita itu memanfaatkan produk atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kita juga harus memikirkan limbah yang kita hasilkan. Limbah yang kita hasilkan itu jangan sampai menjadi limbah paling besar. Atau kalaupun kita mau buat usaha gitu, jangan sampai menghasilkan limbah, kalau bisa kita memanfaatkan limbah itu untuk menjadi cuan, menjadi uang. Kemudian komitmen pada pelanggan. Nah, menjaga hubungan baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk mendapatkan loyalitas dan menciptakan nilai bisnis yang positif. Jadi, menjaga hubungan loyalitas ke pelanggan ini tuh hal-hal yang sangat utama gitu. Kenapa? Apalagi kalau sifat barang kita yang kita jual itu adalah reputation. Menjaga keloyalan itu sangat penting. Biar apa? Biar mereka tuh balik ke kita, balik ke kita, balik ke kita lagi untuk beli. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.